Oke, ya, hai semuanya, selamat pagi teman-teman yang ada di sini kelihatan dan teman-teman yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Yeay, hari ini kita di sini mau ngapain? Mau ngapain coba? Mau ngapain? Mau beribadah apa mancing? Beribadah lah ya, masa mancing di sini ya. Oke, coba yang udah datang yang ada di onsite siapa yang kangen sama teman-temannya? Siapa yang udah kangen sama teman-temannya? Oh, nggak ada yang kangen. Ya udah berarti Lause doang kayaknya yang kangen ya. Oke. Nah, hari ini kita di sini ada teman-teman yang onsite ya dan teman-teman yang offline di rumah. Jangan lupa masih ditunggu kedatangannya. Jangan lupa daftarkan di link di atas ini. Enggak ada. Oh, berarti salah editornya. Ya, nah nanti linknya mungkin ada gitu ya di saya atau di Los Angeles atau di mana. Atau boleh juga yang ada di rumah yang nonton YouTube boleh komen di bawah. Lause aku mau datang gitu ya. Kalau kamu memang benar-benar udah, aduh pengen banget nih datang ke sini gitu ya. Oke, nah hari ini karena tema kita adalah, yang onsite boleh dibacakan, tema kita adalah Love is. Nah, love itu apa? Love itu adalah kasih atau cinta. Karena itu hari ini untuk openingnya Lause mau melakukan sesuatu bersama dengan teman-teman. Sini. Yeay. Nah, Irman di sini. Nah, oke. Ada 3 ya, ada Lause, ada siapa namanya? Keisha, ada? Irma. Oke, ada Lause Hans, ada Keisha, ada Irma ya. Nah, sebelum nanti kita mau welcome dulu nih ya, say hi. Tapi sebelum itu ada satu hal yang Lause mau kita sama-sama lakukan. Yang di rumah juga ya, yang di sini juga. Nanti diabadikan itu di foto. Mungkin kalau yang di rumah ada papa mama boleh foto gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan satu kegiatan yang namanya tunjukkan kasihmu. Ya, ayo apa itu? Ayo. Nah, nanti gimana? Nanti di sini Keisha akan tunjukin satu gaya yang menunjukkan kasih atau sayang atau cinta itu seperti apa. Nanti Irma ada satu, nanti Lause ada satu. Nah, terserah kalian mau pilih yang mana, dilakukan satu, terus habis itu mama papa boleh foto bersama dengan layar TV-nya kalau yang di rumah ya. Yang di sini berarti nanti mungkin ada Lause yang bisa cekrekin gitu ya. Nah, terus habis itu di-share ke grup orang tua atau boleh di-share ke Los Angeles atau Los Angeles ya. Jadi nanti ada tambahan poinnya. Oke, kalau misalnya yang di rumah ada Cici, Dede gitu ya atau Koko. Lause aku mau tunjukkan kasihnya dengan pelukan sama saudaraku, boleh gak? Boleh. Ya, jadi bebas kau mau ikuti atau pakai gaya sendiri. Ya, siap-siap. Yang ada di sini juga boleh diikuti. Gaya pertama adalah dari Keisha. Stay dulu di situ, di pause. Ya. Gaya kedua adalah dari Irma. Gaya ketiga adalah dari saya. Iya, kita tetap bergaya sebentar. Coba gayanya yang kamu tadi. Nah, oke. Coba dilihat, ditiru nanti ya di rumah. Nah, sip. Baiklah, boleh silakan duduk. Terima kasih. Jangan lupa nanti foto-fotonya ya yang di sini juga. Nah, terus ada satu hal yang cukup penting karena kita hari ini temanya adalah love is. Karena itu, Lause mau hari ini nanti setelah kamu dengar firman Tuhan atau mungkin sekarang juga nih yang di rumah ya, kamu mau tulis komen di bawah, Lause aku mau thank you sama siapa karena dia kenapa. Oke? Misalnya kalau yang punya Koko, Lause aku mau thank you sama Koko karena dia beliin aku jajan kemarin misalnya. Ya, atau Lause aku mau thank you misalnya Wilson, aku mau thank you sama Jason karena kemarin dia main sama aku. Oke? Ya, apapun itu katakan sama mereka. Tulis di kolom komen di bawah ya kalau misalnya kalian online. Yang onsite kalau nanti kalian mau say thank you sama siapapun yang ada, baik itu Lause ataupun papa mama boleh ya.
Oke, itu yang akan kita lakukan untuk tema Love Is. Oke ya. Nah, karena itu sebelum kita masuk ke praise and worship, ibadah kita mau sama-sama berdoa, kita mau menunjukkan kasih kita sama Tuhan. Amin. Ya. Mari kita siap-siapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama Tuhan untuk datang, hadir beribadah. Tuhan, kami bersyukur ketika Engkau yang mengasihi kami tetap terus ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mau beribadah, kami sungguh Tuhan ingin sekali menyenangkan hati-Mu. Kami sungguh ingin sekali bernyanyi buat Engkau, kami ingin sekali menari buat Engkau, dan kami rindu Tuhan. Semuanya Tuhan kondisi ini boleh membaik, kami bersyukur ketika semuanya sudah boleh membaik, kami boleh datang ke gereja. Namun ya Bapa, kami tetap rindu bersama-sama kami memuji Tuhan tanpa halangan di dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati-Mu disenangkan dengan pujian penyembahan kami pada hari ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa biarlah Engkau yang terus sertai hati kami ketika kami mendengarkan firman semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, silakan kita masuk ke praise and worship. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita untuk beribadah dengan sebuah pujian. Selamat pagi Bapak. Anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Yuk semuanya sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Kuat Hebat Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay. Teman-teman, karena hari ini temanya tentang kasih, dan makanya kasih itu kan indah bagi mata Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Teman-teman, karena kalian pasti tahu kalau Tuhan Yesus itu mengasihi kita, kalian bisa boleh duduk dan mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini
Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati telinga kami dan hati kami, Tuhan bukan mereka, dan Tuhan berkati agar kami bisa melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Halo, shalom semuanya anak-anak, ketemu lagi sama Lause ya. Pagi hari ini Lause mau kenalin teman Lause namanya Kitty. Ini yang di rumah juga tahu ya, namanya Kitty. Nah, kalau yang ini namanya, siapa yang bisa baca? Muye. Lause kenalin dulu, ini Kitty dan ini Muye. Jadi awalnya, sedikit bicara tentang Kitty. Kitty ini dulu anaknya ini suka bohong. Sampai di komplek dia dinamain Tubong. Tukang bohong ya. Tapi sekarang sudah kenal Tuhan Yesus, dibawa sama Muye ke gereja. Kitty sudah jadi anak yang jujur, anak yang manis. Lihat wajahnya jadi manis kan? Oke. Sekarang kita mau belajar tentang kasih, love is. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih itu adalah apa? Ayo, sabar, murah hati ya, tidak sombong toh? Iya, dan lain-lain, bla bla bla. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kasih. Yang seperti apa bisa ditayangkan di ini. Ya. Lalu saya bacain aja ya. 1 Korintus 13:7-9. Ayat yang ke-7 berkata, ia menutupi segala sesuatu, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya ini firman Tuhannya. Nah kita mau belajar menerima kasih yang pertama. Kenapa? Kenapa harus kita dulu yang menerima kasih? Karena gini, kalau kita dilahirkan jadi bayi, bisakah bayi ini langsung bilang sama mama papanya, oh mama papa I love you, bisa? Gak bisa ya, bayi kan oe-oe. Jadi bayinya dikasih dulu oleh mama papanya. Sama seperti Tuhan menciptakan kita dahulu, Tuhan menciptakan semuanya, tumbuh-tumbuhan, langit, semuanya diberikan kepada manusia. Berarti Tuhan dahulu yang mengasihi kita ya. Itu yang Lause bagikan menurut Alkitab. Semuanya baca Alkitab? Iya, tadi ada lagunya kan? Yesus sayang padaku. Siapa yang ngomong? Alkitab. Jadi kita semua harus baca Alkitab supaya kita tahu bahwa kita semua ini dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang ada pertanyaannya, kasih siapa yang tidak berkesudahan? Yes, pintar ya, dari Alkitab kan? Nah, ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi setiap kita enggak ada yang abadi. Hanya Tuhan Yesus yang abadi. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Tuhan mengasihi kita sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan semua keturunannya berdosa,
Dan akhirnya bagaimana untuk menghapuskannya? Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Mati enggak? Mati. Tetapi bangkit enggak? Bangkit. Dan naik ke surga. Disaksikan oleh ratusan orang. Sampai orang-orang yang menyaksikan itu terbengong-bengong. Sampai Tuhan Yesus tidak ada pun mereka masih melihat. Oh, saking bengongnya. Kok ada ya manusia diangkat oleh awan-awan langsung naik ke surga. Tidak ada manusia yang lain seperti itu toh. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan. Dia mati, dia bangkit, dia hidup. Sampai sekarang Ia mengasihi kita semua. Mengerti ya anak-anak ya? Itu siapa yang katakan? Alkitab. Jadi harus sering baca Alkitab. Oke. Tadi kasih siapa yang tidak berkesudahan? Kalau di gambar itu kasih kira-kira gambar Lause apa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ya. Oh iya, Lause nggak ada jenggotan ya. Oke, kasih Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Tadi ya sudah kita pelajari bagaimana Tuhan mengasihi kita, yaitu dengan datang ke dunia dan mau mati bagi kita, dan dia bangkit, dia naik ke surga ya. Nah sekarang bagaimana kita anak-anak Tuhan di dunia ini seperti Muye. Muye ini yang bawa si Kitty ke gereja. Dulu Kitty adalah anak yang tukang bohong. Tiap hari bohong. Kalau ditanya PR-nya sudah dikerjain belum sama mama papanya? Oh sudah, enggak, tahunya tidak dikerjain. Namanya bohong. Nah akhirnya dibawa ke gereja, Kitty berubah menjadi anak yang jujur. Nah sekarang kita mau melakukan kasih. Oke, sekarang Lause bacain dulu ayatnya. Ayat 7 di situ dia katakan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi yang kita bahas hari ini dari yang pertama, ia menutupi segala sesuatu. Jadi kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah sekarang Kitty mau bicara. Nah, saya mau bicara. Kalau gitu Lause, kalau misalnya mama papa tanya sudah buat PR belum? Sudah, tapi saya bohong. Kan menutupi. Betul nggak Lause? Apa salah? Siapa yang bisa jawab? Salah, bukan begitu menutupi segala sesuatu ya. Kitty harus tahu ya, dan anak-anak sekolah minggu juga harus tahu, anak-anak di rumah harus tahu bahwa berbohong itu bukan menutupi segala sesuatu yang betul ya. Tapi bagaimana Alkitab mengajarkannya, mengajarkan untuk menutupi segala sesuatu. Kita baca kalau melalui cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus waktu dia ditangkap, terus ada Petrus dekat pintu dan ibu-ibu mengenalnya, betul kan? Ibu itu bilang, kamu juga pengikut itu Tuhan Yesus. Dia tidak mengakuinya, tapi Tuhan Yesus langsung bilang enggak, iya itu pengikut saya. Enggak kan? Tuhan Yesus menutupi. Tuhan Yesus diam saja. Dan Tuhan Yesus tahu Petrus itu muridnya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan ke setiap orang, oh itu murid saya. Tidak ya. Ada juga, nah dulu Muye orangnya miskin. Terus teman-temannya gosip. Gosip tahu? Gosok, makin digosok makin sip. Oh tidak ya. Tapi gosip itu teman-temannya Muye cerita sama semua orang. Wah Muye dulu kaos kakinya itu bolong. Masih dipakai, miskin banget. Itu tidak boleh, itu namanya gosip ya. Menceritakan keburukan orang. Tidak boleh, itu salah. Tetapi yang boleh menutupi pelanggaran, tetapi mengampuni seperti Tuhan Yesus dilakukan. Supaya
Petrus bisa diselamatkan dan setiap kita juga bisa diselamatkan ya. Kalau melalui Alkitab seperti itu Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Mengharapkan segala sesuatu. Nah, mengharapkan segala sesuatu. Satu lagi ya. Ayat 7 tadi kan ia menutupi segala sesuatu. Oke, menutupi bukan berbohong ya. Itu salah ya. Siapa di sini yang suka berbohong? Harus minta ampun, nggak boleh lagi ya. Karena itu tidak benar, menutupi kebohongan itu nanti bakal ketahuan. Seperti Kiti. Dulu dia disebut Tubong karena dia tukang bohong, ketahuan. Semua komplek tidak mau berteman sama dia. Tapi Muye mengajak dia terus, tidak berhenti mengajak dia ke gereja. Dan akhirnya dia percaya Tuhan dan dia sekarang terkenal di mana-mana ya. Sekarang kita belajar yang kedua adalah mengharapkan sesuatu. Nah, gimana caranya mengharapkan sesuatu? Kalau dulu ya, sebelumnya kita cerita tentang Muye lagi. Muye pernah menjadi anak orang miskin. Kaos kakinya bolong. Mau beli sepeda nggak bisa. Terus dia berdoa. Tuhan, besok kiranya ada orang yang beliin sepeda. Terus bangun pagi, dia buka mata, tidak ada juga sepedanya. Padahal mengharapkan sesuatu, ya kan? Nah, enggak begitu caranya. Kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan kita mengharapkan segala sesuatu harus dengan sabar. Lihat waktu Tuhan Yesus mau disalib. Tuhan Yesus berharap supaya tidak disalib toh. Waktu dia berdoa, aduh kalau bisa cawan ini berlalu. Karena Tuhan Yesus tahu disalib itu sangat menderita. Tetapi tidaklah demikian. Harus sabar. Karena di bawah itu dibilang sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus tetap percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan dimuliakan. Jadi setiap kita masa-masa corona ini misalnya ya kan, aduh berharap nih besok udah bisa masuk sekolah, ini masker udah gak dipakai lagi, betul gak? Terus dipakai terus gak enak ya kan. Nah tahu-tahu besok bangun pagi kejadian gak? Enggak langsung ya, tetapi ada prosesnya. Jadi itu harus sabar dan tetap percaya sama janji Tuhan. Di situ ada kan, tetap percaya sama janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan yang buruk. Di dalam Alkitab Tuhan menjanjikan sesuatu yang berkelimpahan, penuh harapan. Sebab Tuhan itu maha besar. Tadi kita sudah nyanyi ya, Tuhan itu kuat, Tuhan itu perkasa. Dia bisa memikul salib, dia bisa menahan penderitaan, bahkan dia bisa mati dan dia bisa bangkit kembali. Tidak ada Tuhan di dunia ini yang seperti itu, seperti Tuhan Yesus kita, ya kan? Maka kita acukan jempol. Nanti ada yel-yelnya Tuhan Yesus luar biasa. Iya. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya apa? Tetap percaya akan janji Tuhan dan terus sabar menanggung segala sesuatu. Yang ketiga ya, tadi yang kedua ya. Sabar menanggung segala sesuatu seperti Tuhan Yesus sabar ya, mengajarkan kita sabar. Dia pikul salibnya. Enggak mudah loh. Seperti yang kita omongin seperti ini gampang kalau ngomong ya kan. Tapi benar-benar lakukan itu enggak mudah. Seperti sekarang ini masa corona, mudah apa enggak kita lalui? Tidak ya. Semua dunia ya, di seluruh dunia mengalami corona ini. Tetapi kita tetap harus melewatinya dengan sabar. Wah, anak sekolah Bingo Exodus pintar-pintar. Yang di rumah juga pintar-pintar ya. Nah,
Terus sabar menanggung segala sesuatu, tetap kuat memikul salib Kristus. Jadi anak-anak Tuhan harus tetap kuat. Seperti tadi, Kitty temannya Lause. Tadinya disebut Tubong, tukang bohong. Sekarang berubah menjadi Kitty yang jujur, Kitty yang manis ya. Dan menjadi Kitty anak-anak Tuhan. Nah, kalau Muye sendiri, dulunya miskin, kaos kakinya jebol. Wah, ada yang kaos kakinya jebol, masih masa sekarang? Gak ada ya. Nah, tetapi sekarang Muye bisa beli apa aja, dia senang. Sampai dia ngajak Kitty ke gereja. Dan Kitty boleh kenal Tuhan Yesus. Di sini juga semua anak-anak sekolah minggu. Kalau di sekolah ada teman-teman yang masih nakal atau bagaimanapun, jangan dimusuhi. Tetapi dikasihi, dibawa kenal sama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Haleluya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan buat anak-anak sekolah minggu. Tetap kuat memikul salib. Nah, salib Kristus. Ya, di situ ditulis hal apa yang kira-kira paling gak enak saat ini kalian harus tanggung. Nah, apa itu? Corona yang tidak tahu kapan berhenti, ya kan? Gak enak ya, tapi tetap harus kita lalui dengan sabar. Oke. Sampai di sini firman Tuhan yang langsung bisa bagikan. Setiap kita harus jadi kuat di dalam Tuhan dan menang. Di situ ada gambarnya tuh. Tetap kuat memikul salib Kristus dan menang. Karena Tuhan Yesus kita menang. Tuhan Yesus hidup dan naik ke surga. Berarti Tuhan Yesus kita menang. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi pemenang. Amin. Amin ya. Nah, sekarang ada ayat hafalannya. 1 Korintus 13 ayat 8. Yuk, mari kita sama-sama baca. Si tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, dihafal dan dikirim ke Lausenya ya. Haleluya, dapat poin. Oke, sampai di sini Lause mau berdoa buat kalian semua dan anak-anak di rumah ya. Mari kita tutup mata dan Lause akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami yang mau Tuhan mencurahkan semuanya Tuhan buat kami. Bahkan pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus dosa kami, orang tua kami, dan setiap kami Tuhan ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Tuhan terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan hamba-Mu berdoa buat anak-anak Faistun Sunday School, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah Tuhan menyaksikan YouTube. Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik. Tuhan lindungi dimanapun mereka berada. Dan Kau Tuhan yang mengurapi sehingga pertumbuhan anak-anak ini Tuhan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan normal, bertumbuh dengan sehat, dan menjadi anak-anak yang berguna Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan, amin. Yeay. Oke, satu lagi. Bagikan hadiah ini ya, bagi yang beruntung. Cekek, klik. Dikasih ke siapa? Yeay. Oke, satu lagi. Ceklek, klik. Nah, silakan. Lasahan. Dan yang paling belakang. Yeay. Oke. Wah, ada siapa tadi namanya? Kitty. Siapa? Moye. Ya. Oke. Nah, teman-teman sekolah minggu yang ada di sini, coba kalian mau jadi seperti Kitty atau seperti Moye?
Coba mau yang mana? Nah, coba nanti ya teman-teman di rumah ketik komen di bawah ya. Oke, Lause, aku mau jadi seperti siapa ya? Apakah mau jadi seperti Kitty yang dulu? Karena yang tukang bohong ya? Apa tadi namanya? Tubung. Nah, tuh ya. Mau jadi tukang bohong atau mau jadi seperti Muye yang ajak temannya ke gereja ya, yang mendoakan teman-temannya, atau boleh juga Lause, aku kan perempuan, aku mau jadi Kitty boleh gak? Boleh, mau jadi Kitty yang dulu atau yang sekarang ya, yang sudah berubah, yang sudah menerima kasih, yang sudah bertobat. Oke ya, nah bicara tentang kasih, kita juga mau sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan ya, dari apa yang kita punya, berikan persembahan ya. Nah teman-teman yang ada di onsite mungkin kalau mungkin nanti ada boleh kalian dititipin gitu ya, boleh nanti ke ruang ibadah atau titip ke Lause yang ada di sini supaya nanti disampaikan ke kotak persembahan yang ada di ruang ibadah. Nah teman-teman yang ada di rumah boleh juga disimpan dulu uangnya atau kalian juga boleh ditransfer ya. Nah mungkin papa mama sudah punya tuh, nanti harus ditransfer kemana gitu ya. Oke ya, siap memberikan persembahan buat Tuhan? Ya ada di sini teman-teman yang di rumah siap ya? Ya untuk yang siap kita mau sama-sama berdoa dulu untuk persembahannya ya. Oke mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap persembahan yang kami berikan, Tuhan ini boleh menjadi satu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Satu Tuhan persembahan yang tidak hanya memberkati kami, tapi juga Tuhan memberkati orang lain. Dan yang pasti Tuhan kami mau mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan buat kami sedikit sebagai tanda dan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus berdoa Tuhan untuk teman-teman atau mungkin keluarga yang terdampak Tuhan oleh corona belum bisa kembali lagi seperti normal. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang tambah-tambahkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Nah minggu depan, ada yang tahu minggu depan ada apa? Ada di sebelah sini sudah muncul, sebelah sini, ya benar, sebelah sini. Nah itu sudah ada gambarnya di situ ya. Minggu depan karena minggu kelima adalah minggu Bilingual Week. Ya, nah nanti di sana akan ada online Zoom. Coba offline-nya ada enggak? Ada. Lihat di sini, di sebelah sini, aduh gak kelihatan ya, pokoknya di sini lah ya. Oke, nah di sebelah sini ada tulisannya ya onsite jam 10 pagi. Karena itu masih tetap ditunggu buat teman-teman yang ada di rumah untuk kalian juga bisa datang. Ya kita sama-sama untuk memuji Tuhan di sini, menari tadi lihat ya banyak teman-teman yang di sini ya. Nah kemudian juga ada online Zoom jam 3 sore. Dan khusus karena Bilingual Week berarti ada bahasa Mandarin. Ya sekalian kita belajar sedikit gitu ya. Oke. Nah siapa yang excited untuk minggu depan? Yang minggu depan mau datang? Ya. Oke. Yang offline berarti nanti Lause tunggu di Zoom ya. Oke ya, jam 3 sore. Yang di online juga sama, Lause tunggu di Zoom jam 3 sore. Oke. Sudah selesai. Karena itu terakhir ya, supaya kita sekalian ya, untuk tadi pagi kan Lause juga sudah titip ya. Coba yang nanti mau say thank you sama siapa sambil nih nanti nih ya, sambil sore mikir dulu mau say thank you sama siapa ya gitu. Mungkin sama Dede, mungkin sama Koko, ya mungkin sama papa mama, sama siapapun itu. Coba dipikirin dulu mau say thank you apa. Kalau mungkin bingung ya, aduh aku mau say thank you apa ya, coba berdoa dulu. Tuhan Yesus, aku mau say thank you apa ya buat mereka. Oke? Siap? Ya.
Oke, nah kalau gitu nanti Lause tunggu untuk foto-fotonya ya, jangan lupa. Terus ketika kalian say thank you, ketika kalian mungkin sambil nonton ibadah boleh difoto juga, biar kita bisa sama-sama lihat gitu ya, yang di offline ataupun online bisa sama-sama lihat, wih ternyata ikut ya ibadah sama-sama muji Tuhan. Ya, oke, so ibadah kita selesai sampai di sini, sampai jumpa minggu depan dan semuanya say bye-bye ke kamera, bye-bye, yeay. Yeay.